adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, hari ini kakak senang banget karena bisa berkumpul lagi untuk ibadah online bersama. Adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Udah siap juga untuk dengar firman Tuhan? Nah, kalau gitu, yuk kita mulai ibadah kita. Sebelum itu kita mau datang ke Tuhan, kita mau bersatu dalam doa yuk. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah, berkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hati, ada di hatiku, ada di hidupku. Teruskan terus sirami jiwaku.
Adik-adik yang manis, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita doa lagi ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami dan urapi kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang kakak mau ajak buat adik-adik sama-sama baca kata ini ya. Tapi dieja, oke? Bareng-bareng ya kita eja. T-A-A-T. Taat. Taat itu apa ya adik-adik? Ada yang tahu taat itu apa? Taat itu yaitu mau mendengar dan juga mau melakukan. Mendengar dan melakukan apa ya? Tentu saja mendengar dan melakukan firman Tuhan. Siapa di sini yang mau jadi anak-anak yang taat? Angkat tangannya. Kakak Novi juga mau jadi anak-anak yang taat. Kalau gitu, kalau kita mau jadi anak yang taat, berarti kita harus mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Nah, kali ini adik-adik, kakak mau cerita tentang ketidaktaatan bangsa Israel. Wah, ketidaktaatan bangsa Israel adik-adik. Masih ingat kan? Bangsa Israel itu bangsa yang Tuhan pilih, bangsa yang dipanggil Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Nah, cerita hari ini tentang ketidaktaatan mereka saat mereka dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Adik-adik masih ingat kan? Nih, Musa dan bangsa Israel yang jalan ke Kanaan, mereka lewat jalan padang gurun ya. Nah, ternyata adik-adik perjalanan ke tanah Kanaan itu jauh. Dan saat itu bangsa Israel pun mulai merasa capek dan bosan karena jauhnya perjalanan mereka. Mereka berpikir, aduh kok gak nyampe-nyampe sih, jauh banget. Mereka udah mulai bersungut-sungut adik-adik. Dan kemudian bangsa Israel tuh gak mau taat lagi sama Musa dan sama Tuhan. Padahal kan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu taat ya sama Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, karena ketidaktaatan bangsa Israel, akhirnya Tuhan pun menghukum mereka. Tuhan menyuruh ular-ular tedung datang ke mereka dan menggigit mereka sampai mati. Dan ternyata adik-adik, ular-ular itu tuh bukan cuma satu, bukan hanya 2, bukan hanya 3, tapi ular itu banyak sekali. Dan hampir semua orang Israel mati terkena gigitan ular itu. Kemudian karena banyaknya ular tersebut yang mengakibatkan matinya orang Israel, akhirnya bangsa Israel pun mulai mencari Musa. Dan mereka juga minta ampun ke Tuhan. Lalu adik-adik, Musa pun mulai berdoa untuk bangsa itu. Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan dapat menjauhkan ular tedung tadi dari bangsa Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan adik-adik kepada Musa. Tuhan memerintahkan Musa supaya membuat ular tedung dan menaruh ular tedung itu pada sebuah tiang agar setiap orang dari bangsa Israel yang melihat ular tedung itu dapat tetap hidup.
Lalu Musa pun taat sama Tuhan. Ia pun membuat ular tedung dari tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang. Jadi adik-adik, jika bangsa Israel ingin tetap hidup, maka setiap orang yang digigit ular itu harus melihat ke ular tembaga yang Musa buat tadi. Dan ketika bangsa Israel melihat ular tembaga itu, mereka tuh gak mati adik-adik, tetapi mereka tetap hidup. Wah, dahsyat banget ya Tuhan. Dahsyat banget cara Tuhan bisa menyelamatkan bangsa Israel adik-adik. Dan akhirnya bangsa Israel pun selamat dan mau taat lagi kepada Tuhan. Mereka pun berjalan lagi ke Kanaan. Nah, adik-adik bisa lihat kan dari cerita firman Tuhan hari ini bahwa setiap anak Tuhan itu tuh harus taat kepada Tuhan. Kalau kita nggak taat sama Tuhan, pasti akan ada hukuman buat kita. Seperti bangsa Israel yang mulai mengeluh, yang mulai nggak taat sama Tuhan. Kemudian Tuhan izinkan bangsa Israel itu mati digigit ular tedung. Tapi adik-adik, karena Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Israel, Tuhan tuh sangat mengasihi anak-anaknya. Walaupun bangsa Israel gak taat, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan Tuhan memberikan kesembuhan dengan cara yang sangat ajaib, dengan cara yang sangat amat luar biasa, yaitu dengan cara melihat ular tedung yang ditaruh di sebuah tiang. Wah kak, gak mungkin ya adik-adik. Coba, masa dengan ngelihat ular tedung di atas tiang doang bisa sembuh? Mustahil banget ya. Tapi sekali lagi, bahwa segala sesuatunya itu mungkin bagi Tuhan. Tuhan tuh bisa pakai cara apa saja buat menyembuhkan kita, buat menyelamatkan kita. Jadi adik-adik, belajar dari cerita firman Tuhan hari ini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi oleh Dia, kita tuh harus selalu taat akan perintah Tuhan. Terus kalau misalnya kita nggak taat sama Tuhan, pasti akan ada hukuman buat kita. Tapi adik-adik perlu tahu ya, di balik hukuman yang Tuhan kasih, Tuhan itu ingin kita belajar dari kesalahan kita. Tuhan ingin kita tuh bisa melihat supaya apa yang kita lakukan itu salah, dan Tuhan juga mau supaya kita minta ampun dan berbalik kepada Tuhan. Sekarang Kakak Novi mau ajak adik-adik buat baca Alkitab dari Yosua 24 ayat 24b. Yang sudah bisa baca, kita baca bareng-bareng dari alamatnya dengan penuh semangat. Oke? 1, 2, 3. Yosua 24 ayat 24b. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Jadi harus selalu dengar-dengar akan firman Tuhan, dan juga harus selalu taat akan firman Tuhan. Oke adik-adik? Cerita firman Tuhan sampai sini adik-adik. Kita tutup dalam doa yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk jadi anak Tuhan yang taat, yang mau dengar-dengaran, yang mau melakukan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa jadi anak-anak-Mu yang selalu taat akan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Papa dan Mama. Tuhan Yesus memberkati. Selalu jaga kesehatan ya. Salam rindu. Bye. God bless you.